Kalau kami ibaratnya tahunya tabur pupuk 1 pokok 1 kilo. Entah ini kurangnya apa, saya pun tidak paham kan gitu kan. Yang kita juga tidak tahu bibit dari mana, asal dari mana, jarak tanam berapa. Jadi kita sekedar mendapat informasi dari teman-teman aja, Pak. Bapak pernah dengar nggak sih Pak praktek berkelanjutan Pak? Belum pernah Pak. Saya tahu baru ini ada jalan-jalan nih Pak. Iya. Transformasi petani swadaya menuju perbaikan terkendala banyak hal. Masih kurang dari 1% petani swadaya ini mampu menunjukkan dirinya menerapkan sebuah pengelolaan lahan dan produksi komoditas yang berkelanjutan. Dari petani-petani swadaya yang kita cermati, baru sekitar 7% saja yang mereka bisa mendapatkan fasilitas pendampingan ataupun technical assistance yang memadai untuk mereka bertransformasi. Setiap ada masalah itu saya kombinasi bertanya langsung sama PPL Pak. Bagaimana nih Mas, saya panggil suruh turun ke lapangan gitu. Dialah yang ngasih solusinya. Penyuluh merupakan suatu petugas yang diamanahkan oleh undang-undang untuk menjadi agen perubahan, untuk melakukan pembinaan kepada petani. Dari tadinya petani tidak tahu, menjadi tahu, kemudian dari tahu menjadi mau. Konsekuensi yang kita berikan sama mereka yaitu pendampingan dari proses perawatan kebun, pemupukan, pemanenan, hingga kita memfasilitasi untuk memberikan informasi kemana sih hasil kita ini mau kita jual. Penyuluh sebagai mitra petani tidak bisa terlepas dari kegiatan-kegiatan bagaimana untuk sawit yang berkelanjutan. Nah, permasalahan yang kami hadapi sekarang di tingkat penyuluh, terjadi pengurangan jumlah penyuluh yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Tidak heran ketika kita berkunjung ke BPP, satu BPP hanya memiliki 2 atau 3 orang penyuluh. Dengan jumlah desa yang puluhan, dengan jarak antar desa yang sangat luar biasa. Kita dikejar target oleh pemerintah untuk replanting tahun ini kita ada 2.400 hektar. Nah, dengan kondisi areal yang tidak sama ataupun tidak satu hamparan, itu kan kita membutuhkan sarana sebenarnya operasional yang lebih untuk kita mempermudah ataupun sebagai motor kan. Sementara di kita dapatnya itu adalah hanya kalau kita lihat dianggarkan itu hanya 90.000 per bulan. Sebagai PPL ini polipalen Pak, dituntut untuk semua sudah tahu. Jadi kita di lapangan dituntut untuk semua bidang Pak, baik perkebunan, perikanan, peternakan. Karena saya istilahnya masih kurang ilmu saya yang saya dapat, makanya saya harus lebih banyak belajar, harus ikut-ikut pelatihan yang diadakan oleh pemerintah maupun pihak-pihak swasta. Dulu ketika Undang-Undang 23 belum diberlakukan, kita masih bisa membuat pelatihan di kegiatan-kegiatan Badan Koordinasi Penyuluhan berada di bidang SDM. Sekarang tidak bisa. Ketika kita memasukkan kegiatan pelatihan, itu dianggap pekerjaan yang tidak bermanfaat. Dan kemudian kelembagaan mereka di level pemerintah sendiri karena regulasinya saling bergeser terus, ini menjadi titik lemah.
pada periode lalu rumahnya penyuluh ada. Kalau di tingkat provinsi ada Bokorlu, kemudian di kabupaten ada Bapel, kemudian di tingkat kecamatan ada balai penyuluhan. Sekarang tidak ada lagi, seluruh penyuluh dikembalikan ke OPD masing-masing. Kalau di Rokan Hulu, di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, tapi nyawanya masih. Jadi dalam konteks kelembagaan petani swadaya, petani kelapa sawit swadaya, ujung tombak tetap penyuluh. Jadi kelembagaan penyuluh dari sisi regulasi pemerintah juga harus jelas, sehingga kedudukan penyuluh ini betul-betul bisa berada di level petani betul. Kemudian kenapa penyuluh itu ujung tombak? Karena mereka berada di dalam desa itu, karena mereka bagian dari masyarakat tani itu gitu. Jadi kalau mereka bagian dari petani itu, mereka akan berbuat yang terbaik untuk petani itu. Kenapa saya masih bertahan? Karena saya cinta dengan pekerjaan saya. Saya merasa bangga ketika saya memperkenalkan ini loh, saya sebagai pendamping perkebunan. Ada kelapa sawit aja di depan saya, oh inilah kawan saya, ada rasa sesuatu yang saya rasakan gitu. Dan ketika itu ada petani binaan saya bisa mendapatkan atau programnya berjalan, itu kepuasan yang tidak ternilai bagi saya gitu. Saya tidak berhenti di sini saja. Kemajuan petani, keberhasilan petani adalah keberhasilan saya juga di lapangan. Itu saja, Pak.